Bagus. Beda kelan yang ada. Berarti kalian berkolaborasi coba bikin alias juga. Satu dua Ada tiba kali kan? Tapi kok itu parah pak. apa ya kopi? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak kita mulai aja ya. Tidak ada lagi yang ditunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebatnya. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu semua sudah mau menerima undangan dari kami berdua, dari saya Asep Utarma, kemudian dari Doni Saputra. Kita berdua ini calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Majalengka. Oke. Untuk susunan acaranya, yang pertama kita nanti pembukaan dulu membaca basmalah bersama Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya itu ada sambutan dari Bapak Dadang Suhenda selaku Wakasek Kurikulum SMA 1 Limuding, kemudian juga pengajar praktek di angkatan kami angkatan 9. Selanjutnya mungkin nanti di akhir nanti kita menutup. Oke Bapak Ibu, kita mulai saja dengan membaca basmalah bersama-sama. Acara ini nanti resmi kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, acara pembuka sudah kita mulai. Untuk selanjutnya itu ada sambutan dari Bapak Dadang Sumenda selaku Kasek dan juga pengajar praktik di angkatan 9. Bapak Dadang silakan. Ya, terima kasih Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ba'du yang kami hormati rekan-rekan guru, teman sejawat, guru-guru SMA Negeri 1 Limuding, kemudian calon guru praktik dan calon guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 9 Pak Asep Sutarma dan Pak Doni Saputra, yang juga saya banggakan, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan, sehat jasmani rohani, bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka seminar, ya, seminar budaya positif modul 1.4 yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak. Mudah-mudahan berkumpulnya kita mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Bismillah Habibana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, insyaallah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan telah mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dibanggakan, yang pertama ini mewakili dari kepala sekolah, ya, tidak bisa hadir, jadi mewakilkan kepada saya untuk memberikan sepatah dua patah kata dalam rangka kegiatan seminar ini. Yang pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak Ibu bisa hadir memenuhi undangan tadi disebutkan dari calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Majalengka. Mudah-mudahan hadirnya Bapak Ibu di tempat ini mendapatkan ya balasan yang berlipat ganda dan kebaikan yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan amal kebaikan bagi kita semuanya, amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya dalam kegiatan ini perlu saya sampaikan bahwa ini adalah salah satu rangkaian pembelajaran secara luring, ya, yang harus dilaksanakan, diikuti, kemudian digerakkan oleh calon guru penggerak ini mulai dari diri, mulai dari diri, yaitu dirinya sendiri, kemudian nanti melaksanakan kegiatan aksi nyata. Salah satunya adalah seminar modul 1.4 terkait dengan budaya positif yang harus disampaikan, yang harus di share, ya, diberikan informasi, penguatan kepada kita semuanya di SMA Negeri
Negeri 1 Limuning ini agar budaya positif yang sudah baik itu lebih baik lagi tertanam di seluruh kehidupan SMA Negeri 1 Limuning. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini adalah dapat menambah kompetensi dari calon guru penggerak. Kompetensinya apa yang harus dimiliki oleh guru penggerak? Yang pertama adalah kompetensi mengembangkan diri dan mengembangkan orang lain. Inilah kegiatannya adalah mengembangkan diri dari CGP, Pak Asep dan Pak Doni, kemudian juga mengembangkan diri orang lain, yaitu membentuk komunitas praktisi ya. Ini di tangan para anak muda, ini guru-guru muda yang tetap semangat ya. Kemudian adalah yang keduanya adalah pembelajaran, kepemimpinan pembelajaran. Yang ketiganya nanti adalah tentang pengelolaan dan manajerial. Nah, mudah-mudahan kegiatan ini bisa membantu ya para CGP menguatkan kompetensinya sehingga menjadi guru yang hebat ya, yang mampu mulai dari bergerak, mulailah sekarang bergeraknya udah masuk CGP ya Pak Doni, kemudian bergerak dan mungkin mudah-mudahan menggerakkan semuanya Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan calon guru penggerak, bisa mengembangkan diri karena tidak ada panggilan sekarang itu, tidak ada panggilan, ayo ikut pengembangan diri, dan tergantung pada dirinya mau bergerak dan mau maju nggak, mau update tidak. Nah itu mungkin ya. Jadi fasilitasinya sekarang adalah seminar. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya, membawa perubahan kepada dunia pendidikan di Limuning khususnya, dan bisa melakukan suatu transformasi pendidikan di Indonesia. Ya, dunia pendidikan yang akan maju oleh calon guru penggerak, jadi Indonesia maju, Indonesia bergerak. Mungkin yang itu bisa saya sampaikan dari saya ya. Mewakili kepala sekolah, mudah-mudahan ada manfaatnya dan juga permohonan maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Diakhirkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Salam dan bahagia Bapak Ibu ya, buat Bapak Ibu semua. Sebelum kita mulai Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu untuk berdiri dulu semua. Kita ice breaking dulu Bapak Ibu ya. Ice breakingnya sederhana Bapak Ibu ya. Pak, ini tidak ada undangan. Sesuaikan ya. Oke. Apresiasinya, saya tuh jadi apresiasinya. Ice breakingnya, Bapak Ibu kita ice breaking dulu sebentar biar tetap semangat. Cluenya nanti ketika saya bilang nanti tepuk tangan satu kali. Kalau tepuk tangannya saya 2 kali, nanti Bapak Ibu juga tepuk tangan terus hanya 2 kali. Nanti gimana? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3. Itu tulis seperti itu Bapak Ibu ya, bisa? Kita coba praktekkan Bapak Ibu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Semoga tidak keluar keundangannya Bapak Ibu ya. Mau nggak kira-kira ada yang gini? Mau nggak kira-kira? Ya, mau sedikit lah wajar ya. Hindarkan oleh Pak Ibu. Oke Bapak Ibu, hari ini adalah sebagai pemenuhan tugasnya yang terkait dengan aksi nyata, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Ya, saya adalah Sabtu Tama dari SMA Negeri 1 Limuning. Saya itu adalah guru penggerak angkatan 9. Jadi angkatan 8 yang dilemparkan ke angkatan 9, gitu Pak Amit. Selanjutnya ya Bapak Ibu, nah ini ada pertanyaan pematik. Pematiknya, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu kira-kira setuju atau tidak? Tidak. Oke, tidak ya berarti. Next. Nah, untuk meyakinkan lagi kita tonton video berikut ini. Sebentar, saya putarkan dulu videonya Bapak Ibu ya. Nah ini, sebentar.
Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi ada hukumannya itu seperti itu. Kita putar lagi dari awal. Nah ini ya. Hukumannya besar ya. Ini yang enak. Video satu video penting ini viral di medsos sejak Senin lalu. Usai diperintahkan pusat, seorang oknum guru honorer tiba-tiba marah lalu menendang sendiri. Aksi ini terekam kamera smartphone siswa lain yang menyaksikan kejadian. Juga peristiwa itu disebabkan keterlambatan korban masuk kelas. Korban telah mendapatkan pendampingan psikologis dari polisi, sedangkan pelaku telah dipecat pihak sekolah dan telah diperiksa di kepolisian sektor Cisokan. Mujib Abdul Mairisa melaporkan untuk NET. Video pertama Bapak Ibu. Sekarang kita lihat videonya. Yang sering kita lihat. Kasus dulu menyebutkan siswanya hingga 2 siswa dilarikan ke rumah sakit di Jombang, Jawa Timur. Bukan Pak, itu pembelajar kita. Tadi sekolah dan perusahaan juga yang memberikan hukuman fisik untuk saksi atas. Rekaman video saat 2 siswa KS usai dihukum push up dan squat jump kerakusan kali oleh oknum guru berinisial Y di SMA Negeri 3 Jombang, Jawa Timur viral di media sosial. Kedua siswa sempat dilarikan ke rumah sakit hingga kondisinya memparah. Tak terima dengan kejadian yang dialami putra putrinya, Alif Yuniati 38 tahun dan Sri Widari 50 tahun, orang tua kedua korban, Jumat siang bergegas mendatangi SMA Negeri 3 Jombang. Keduanya mengaku tidak terima dengan perlakuan oknum. Nah, itu Bapak Ibu terkait hukuman. Nah, Ya, ternyata pemberian hukuman itu berdampak negatif pada siswa. Kenangan tersebut akan terus teringat sebagai pengalaman pahit walau kelak mereka telah dewasa. Jadi akan membekas Bapak Ibu ya. Hukuman itu akan terus membekas kepada anak. Selanjutnya, lalu bagaimana kita bersikap sebagai guru ketika menemui siswa yang melanggar peraturan? Nah, inilah ide yang akan saya angkat terkait teori budaya positif. Ya, mudah-mudahan teori budaya positif ini bisa kita terapkan di sekolah kita ke depannya. Ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang mari kita bahas seperti apa senjata disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan. Topiknya yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori positif, hukuman, penghargaan, restitusi. Ketiga ada keyakinan kelas, keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima ada 5 posisi kontrol, yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, ini pembelajaran yang pertama Bapak Ibu. Nah, ini perubahan paradigma. Ya, coba Bapak Ibu tanyakan di kepala kan? Mau 1, mau 2, ya lebih tinggi lagi Pak, nggak apa-apa. Soalnya bulu ketek nggak bakal keluar. Oke, kita lihat dulu. Ada A dan B, ya. Anda dan teman Anda. Berarti bisa ditengok di kanan kirinya. Nah, sobeklah secara kertas kecil, tuliskan benda atau nggak usah ditulis sendiri. Bapak Ibu bayangkan, kira-kira di kepala tangan itu ada barang yang sangat berharga, yang sangat Bapak Ibu idamkan, inginkan. Nah, selanjutnya itu ada peran dari B. B itu ya, bisa memberikan bujukan ataupun ancaman, menghardik, merayu, menyuap, apa saja akan dapat membuat kepala Anda terbuka. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan kepala ini? Bapak Ibu
Ibu akan membuka atau menutup? Menutup. Membuka. Menutup, membuka. Itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi terkait kepala tangan ini, pertama itu ada ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat. Keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi Bapak Ibu ya, kepala tangan ini mau terbuka atau tertutup itu tergantung dari diri kita sendiri. Kenapa? Karena semua keputusan itu kembali pada diri kita sendiri. Ketika kita menerima stimulus dari luar itu misalkan mau baik mau jahat itu tergantung kita sendiri mau terbuka atau tertutup. Ya, Bapak Ibu itu terkait dengan kepala tangan. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Nah, stimulus respon itu ada beberapa kalimat, kemudian teori kontrol juga nanti ada juga beberapa kalimat terkait penjelasannya. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu adalah terkait pemahaman dari stimulus respon. Kemudian untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, selanjutnya untuk stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, jadi seburuk apapun itu pasti salah. Ya. Kemudian untuk teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, jadi ketika salah seorang siswa itu melakukan kesalahan itu pasti ada tujuan, mau baik atau buruk dari sudut pandang siswanya, bukan dari sudut pandang kitanya. Ya. Selanjutnya itu orang lain bisa mengontrol saya dari stimulus respon. Kemudian untuk teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi semua keputusan itu ada di dirinya masing-masing. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain untuk stimulus respon. Kemudian teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Untuk stimulus responnya pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, selanjutnya ada model berpikir menang kalah untuk stimulus respon. Untuk teori kontrolnya ada model berpikir menang-menang. Untuk stimulus respon yang terkait dengan pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Mungkin ini pernah kita semua lakukan di kelas tanpa kita sadari. Pertama, ketika kita memerintah misalkan, coba anak-anak dicatat dulu bagian ini. Ternyata setelah setengah jam berlalu, anak ini tidak mengerjakan tugas tersebut. Akhirnya kita melakukan paksaan, ya. Dan ataupun rujukan. Misalkan kita paksa, kalau kamu tidak mengerjakan tugas ini berpengaruh sama nilai untuk kenaikan kelas kamu. Otomatis itu memaksa atau tidak? Memaksa anak untuk melaksanakannya atau mengerjakannya. Terkait kalau misalkan dari kontrol itu ada kolaborasi atau konsensus. Nah, kolaborasi dan konsensus ini harus melibatkan banyak pihak, terutama kita dengan orang tuanya atau misalkan dengan pihak stakeholder yang lain. Jadi kita cari kolaborasi, kita berkolaborasi mencari win-win solution yang terbaik untuk anak tersebut. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu ya, terkait stimulus respon dan teori kontrol. Selanjutnya, disiplin positif ya. Disiplin positif ini ada teori kontrol, teori pilihan Dr. William Glasser. Yang pertama itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain hanya karena Anda bisa mengontrol diri Anda. Yang kedua, semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang ketiga, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang keempat, ada realitas atau kebutuhan kita berbeda ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Pandangan saya dengan pandangan Bapak Ibu semua pasti berbeda. Selanjutnya, makna disiplin ya. Makna disiplinnya adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ya, selanjutnya ada teori motivasi. Nah, motivasi ini ada dua. Pertama itu ada intrinsik sama ekstrinsik. Kalau intrinsik itu berarti otomatis dari dirinya sendiri. Kalau ekstrinsik itu motivasi dari luar. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Pertama, ada 5 posisi. Yang pertama itu adalah penghukum, yang kedua itu adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah posisi kita sebagai teman, yang keempat itu posisi kita sebagai pemantau, yang kelima ada posisi kita sebagai manajer. Selanjutnya ada segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi itu adalah yang pertama itu memfasilitasi identitas.
yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Ya. Selanjutnya ada 5 kebutuhan manusia. Yang pertama itu adalah penguasaan, yang kedua itu adalah kasih sayang, yang ketiga itu adalah rasa diterima, yang keempat itu adalah kesenangan, yang kelima itu adalah kebebasan atau freedom. Nah, ini ya Bapak ya. Apakah makna disiplin? Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin dengan kalimat disiplina yang artinya belajar. Jadi makna disiplin itu artinya belajar. Nah, ini otomatis di sini ya makna asal kata konotasi disiplin dari murid-murid dari Sokrates dan Plato. Otomatis ini adalah kebudayaan Yunani kuno, ya, di mana banyak filsuf dan pemikir-pemikir kuno ya yang pemikirannya menyebar ke seluruh dunia. Ya, sehingga disiplin itu ya ini ya membuat orang lain menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ini adalah makna disiplin yang pertama. Sedangkan pada budaya kita makna disiplin itu berubah. Kita lihat di sini kenapa di garis merah. Sesuatu disiplin ya pada budaya kita berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dari sini juga di awalnya maknanya udah berubah. Dari yang awalnya menuju nilai yang dihargai berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Maknanya sudah berubah jauh, ya. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakangnya. Yang pertama, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini diungkapkan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol. Selanjutnya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki seseorang, maka motivasi implikitnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Ian Gossen. Selanjutnya yaitu ada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah yang sekarang coba diterapkan oleh pemerintah kita, di mana ini terwujudnya siswa dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada mandiri, yang ketiga ada bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, yang keenamnya adalah kreatif. Ini adalah materi-materi terkait kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, untuk materi selanjutnya yaitu tentang motivasi, hukuman dan penghargaan dan juga restitusi. Teori motivasi perilaku manusia itu ada ya, 2. Pertama, ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Jadi ada 2 motivasi yang diterapkan dalam diri manusia. Itu ada dari motivasi eksternal, ada motivasi internal. Ya. Contohnya yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini adalah motivasi eksternal. Sedangkan untuk motivasi internalnya, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukan. Ini terkait motivasi internal. Nah, ini adalah pengertian merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu merdeka secara sempurna. Ya. Jadi merdeka dari diri sendiri. Jadi semua keputusan pemerintah dari diri kita masing-masing. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain.
Teori restitusi ini diungkapkan oleh dosennya Bapak Ibu ya. Nah ini ciri-cirinya, ciri-ciri restitusi pertama itu adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita belajar dari kesalahan yang sudah ada. Kalau dalam istilah sejarah itu jas merah. Jadi jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Jadi kita belajar dari kejadian-kejadian yang sudah biar tidak terulang. Nah, video. Kemudian memperbaiki hubungan. Jadi kita harus coba memperbaiki hubungan dengan siapapun dengan berbagai aspek. Selanjutnya ada tawaran ataupun bukan paksaan. Yang keempatnya menuntut untuk melihat ke dalam diri kita. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya kembali. Ini terkait ciri-ciri restitusi ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya pada materi ketiga yaitu adanya pembelajaran kelas. Nah, mengapa tidak peraturan? Mengapa kita harus keyakinan kelas? Nah, ini materi yang coba kita bahas bersama Bapak Ibu ya. Saya coba sampaikan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Pertanyaan pertama gitu ya. Pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Nah, selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Oke, Bapak Ibu, saya untuk 3 pertanyaan ini saya coba minta pendapat dari Bapak Ibu. Kira-kira adakah yang bersedia untuk mengungkapkan pertanyaan yang pertama? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ada Bapak Ibu? Oh, ada. Coba Pak Arif dulu, boleh disebut? Enggak, Pak Arif. Oke, itu pertanyaan pertama Pak Arif ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena sudah jelas di aturan lalu lintas bahwasanya barang siapa yang mengendarai kendaraan bermotor atau roda 2 itu diwajibkan untuk menggunakan helm. Yang kedua, tentunya kenapa aturan tersebut muncul? Karena diharapkan ketika kita menggunakan helm kemudian terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan bisa mengurangi risiko cedera kepada yang ada pada kepala kita. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak. Tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu. Pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin mencoba menjawab? Oh, enggak boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan terkait nomor 2. Mengapa kita harus memiliki peraturan 3M? Yang pertama, menggunakan masker. Ya, semuanya untuk demi kesehatan ya. Menggunakan masker itu bisa kita terhindar dari debu, ya, dari virus. Kemudian mencuci tangan juga bisa nanti kita terhindar dari bakteri, kuman, dan menjaga jarak juga sama. Semuanya itu untuk kesehatan. Terima kasih. Oke, Bapak Presiden itu karena dulu terima kasih banyak atas pendapatnya. Saya ingin pertanyaan terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ada lagi Bapak Ibu yang mencoba? Oke, terima kasih kepada Pak Asep izin menjawab. Kenapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Gunanya adalah kita melatih kedisiplinan dan juga menjadi teladan bagi yang lain. Jangan sampai kita menjadi teladan yang buruk, tapi kita menjadi teladan yang baik buat siswa kita maupun buat guru-guru yang lain. Dan saya juga masih belajar gitu ya.
Dari mungkin itu Pak jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Pendapatnya sangat bagus semua ya. Ya. Jadi ya untuk mendukung semua itu adanya motivasi intrinsik, di mana kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, itu terkait dengan keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini ada budaya positif. Nah, budaya positifnya tujuan akhirnya adalah budaya positif. Tapi tahapan pertama itu ada peraturan kelas. Ya, bisa dilihat Bapak Ibu agak buram mungkin ya. Peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas, kemudian lingkungan positif sama budaya positif. Nah, ini terkait dengan yang tadi Bapak Ibu ya. Jadi, nah keyakinan kelas itu ya. Jadi, peraturan kelas itu. Peraturan kelas itu otomatis kan ada motivasi eksternal dari luarnya atau ekstrinsik tadi ya. Tadi kan yang di dalam kan intrinsik. Nah, jadi terkait dengan peraturan kelas itu adalah adanya motivasi eksternal dari luar, atau misalkan ada ancaman, ada hukuman, nah itu terkait dengan tindakannya. Selanjutnya dari peraturan kelas ini itu beranjak tujuannya itu adalah ingin terwujudnya sebuah keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini itu munculnya dari motivasi intrinsik atau motivasi yang muncul dari diri kita sendiri. Jadi ketika kita melakukan kesalahan ya, karena keyakinan kelas itu adalah berdasarkan apa yang kita sepakati, ya, otomatis pasti kita akan legowo untuk menerimanya. Tapi terkait peraturan kelas biasanya akan berdampak tidak legowo terkait dengan apa yang sudah kita lakukan. Ya, sehingga dari keyakinan kelas ini semoga bisa terwujudnya lingkungan positif di dalam kelas dulu yang paling sederhana. Nah, sehingga ketika lingkungan positif di dalam kelas itu sudah terwujud, mudah-mudahan itu menjadi sebuah positif bagi sekolahnya. Nah, jadi awalnya dari yang lingkup kecil dulu gitu kan, ternyata lama-lama bisa berdampak pada lingkungan yang lebih besar lagi. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini menurut Bapak Ibu yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Di sini ada pertama kesepakatan kelasnya itu datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kesepakatan kelas yang satunya yaitu kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman kami. Menurut Bapak Ibu semua, kira-kira yang mana yang merupakan keyakinan kelas? ABC. Oh, sebelah kiri apa sebelah kanan ABC ya? Kanan. Oke, kanan. ABC. Berarti yang ABC itu sebelah sini nggak ada ABC, gambar doang ya. Oke. Berarti yang sebelah, kalau Bapak Ibu berarti yang sebelah sini ya? Cara kalau di layar saya sebelah sini munculnya ya. Ya, jadi beda gitu ya. Mungkin ke atas bawah Pak. Jadi yang sebelah sini Bapak Ibu ya. Pertama ada kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang bersemangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman kami. Nah, jadi keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan yang dimulai dari unsur intrinsik yang keluar dari dirinya sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini kegiatan ada tabel T dan tabel Y. Nah, sini untuk kata hormat, ya, itu ketika kita lihat dalam tabel Y, dalam posisi terdengar itu kalimatnya bakal muncul seperti apa. Kemudian dan pada posisi terlihatnya akan seperti apa. Kemudian pada posisi berperilaku itu akan seperti apa dari satu kalimat hormat ini Bapak Ibu ya. Kemudian untuk bekerja di situ ada bagaimana nanti terdengar, kemudian bagaimana juga nanti kalimat itu terlihat, bagaimana juga kalimat itu pada posisi berperilaku. Ini terkait dengan tabel I Bapak Ibu. Kemudian untuk tabel T, di tabel T itu ada dua. Pertama itu tampak seperti dan juga tidak tampak seperti. Untuk posisi hormat Bapak Ibu. Nah, ini ya hormatnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kalimat hormat kita lihat di dalam tabel Y dan tabel T nya seperti apa. Nah ini kalimat hormat Bapak Ibu ya. Dalam tabel Y kalimat hormat ya, pada posisi terdengarnya itu ada satu orang berbicara, yuk saya bantu, itu pada posisi terdengar. Yuk saya bantu. Kemudian pada posisi terlihatnya berempati terhadap perasaan orang lain, ya. Memegang barang milik orang lain,
hanya dengan izinnya. Jadi kita izin dulu kalau mau megang barang orang lain. Sedangkan pada posisi berperilaku tersenyum ramah, kemudian memberikan salam hormat, berjabat tangan, namaste, meletakkan tangan di dada, salam gitu ya. Alhamdulillah budaya-budaya lingkungan ini sudah sering diterapkan atau sering kita temukan di sekolah kita ini ya. Jadi sering berjabat tangan, senyum sapa, gitu kan, saling ngobrol berjabat sama gitu. Itu mudah-mudahan menjadi sebuah keyakinan sekolah kita, jadi sehingga menjadi budaya buat sekolah kita Bapak Ibu ke depannya. Kemudian, nah ini hormat pada posisi tabel T itu tampak sepertinya itu datang tepat waktu. Kemudian tidak tampaknya itu sering hadir terlambat. Ya, mungkin ini juga pernah kita alami semua Bapak Ibu. Kadang tepat waktu, kadang terlambat, mungkin Bapak Ibu seperti tanpa kita sadari. Mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Tanpa kita sadari kita juga pernah sering tepat waktu, pernah juga terlambat. Nah, mungkin seperti itu. Jadi nggak sering terlambat jadi Pak. Nah, ini untuk peraturannya Bapak Ibu ya. Nah, ini peraturannya ya. Selalu kembalikan buku kepada tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah dalam bentuk tanggung jawab ya. Sehingga ketika kita sudah meminjam buku, kita harus kembalikan lagi pada tempatnya. Otomatis itu kan munculnya rasa tanggung jawab pada diri kita masing-masingnya. Misalkan kemudian dilarang mengganggu orang lain, berarti kita harus berusaha untuk menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan juga berkomitmen. Mungkin ini juga sudah kita coba terapkan Bapak Ibu ya. Ada Bapak Ibu di sini kira-kira hadir 15 menit sebelum dimulai apa lebih? Oke, ada lebih, ada lebih, tapi seringnya mah tepat waktu. Ya, bahkan sebelum bel udah datang duluan gitu ya. Sebelum bel berbunyi berakhir baru datang. Sebelum bel. Oke, siapa ya? Selanjutnya ya, terdapat 8 hasil riset tentang penghargaan yang hukum. Pengaruhnya itu jangka pendek dan jangka panjang. Otomatis ini dampak atau impactnya yang bakal dirasakan sama siswanya atau kitanya. Kemudian adanya penghargaan menghukum, kemudian adanya penghargaan mengurangi ketepatan, kemudian adanya penghargaan tidak efektif, kemudian adanya penghargaan yang merusak hubungan. Nah ini dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi penghargaan itu bisa berdampak buruk juga Bapak Ibu semuanya. Jadi bisa berdampak buruk pada kreativitas ataupun mentalitas dari anak kita sendiri. Jadi Bapak Ibu di rumah yang sudah mempunyai anak, jangan sering-sering ngasih penghargaan. Nah, jangan sering-sering, sekali dua kali boleh, tapi jangan sering-sering. Nah, oke Bapak Ibu. Nah, ini saya bacakan nanti Bapak Ibu kira-kira pilihan. Ini masuk hukuman atau konsekuensi. Ya, pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, nomor 1 hukuman. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian memberikan tumpahan air, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu jinak. Hukuman. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOPA. Oke, itu adalah pendapat Bapak Ibu semua. Terima kasih atas pendapatnya. Tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu semua. Kita lihat bersama Bapak Ibu ya, ini masuk ke hukuman atau konsekuensi. Nah ini Bapak Ibu, mirip tidak jawabannya dengan apa yang tadi Bapak Ibu sampaikan? Identik. Oke, terima kasih Pak. Berarti identiknya ada hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Nah, kira-kira ada nggak dari Bapak Ibu yang tidak setuju dengan pendapat saya? Apa semuanya setuju dengan pendapat saya? Terima kasih Bapak Ibu ya. Nah, iya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Perbedaannya hukuman itu pertama, kita lihat dulu kalimat pertamanya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu dari hukuman. Kalau dari konsekuensi,
sesuatu harus terjadi. Dari hukuman lagi ya, anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan dari hukuman. Kemudian pada konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ya, berarti ada perbedaan Bapak Ibu, dari kalimat itu sudah berbeda, dari makna pun nanti berbeda. Ya, kemudian ada marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini pada posisi hukuman. Sedangkan pada posisi konsekuensi itu ada kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Bapak Ibu ya, konsekuensi. Nah ini, ya. Jadi hukuman itu sudah pasti anaknya itu dicap sebagai identitas gagal. Jadi hukuman itu kita tuh tidak langsung mencap anak itu gagal dari hukumannya. Sedangkan dari disiplin yang lain itu ada konsekuensi, ada juga restitusi. Menurut konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, sedangkan pada restitusi merupakan pilihan. Kemudian pada konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Pada restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Ya. Kemudian untuk konsekuensi apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, terima kasih. Kemudian pada restitusinya apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, ini terkait restitusi. Jadi ada konsekuensi, ada restitusi terkait dengan identitas disiplin Bapak Ibu ya. Jadi kalau hukuman itu otomatis negatif, kalau konsekuensi itu netral, kalau restitusi itu insya Allah berdampak positif. Nah, ini terkait dengan restitusi. Selanjutnya kita ke pembelajaran keempat Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama ada belonging. Kalau dalam bahasa Inggrisnya belonging ya. Lambangnya udah cinta atau lopek, berarti kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Selanjutnya ada power, gambar bintang, yaitu penguasaan. Selanjutnya ada fun ya, atau kesenangan. Ya. Selanjutnya ada freedom atau kebebasan. Dan yang terakhir adanya survival, bertahan hidup. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Ada survival, belonging, power, fun, and freedom. Nah, sekarang kita masuk ke 5 posisi kontrol dulu. Nah, Bapak Ibu, sebentar ya, saya putarkan dulu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat.
2 kali. Kenapa saya harus pilih yang main basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi tertentu adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan memandang. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya udah mengajar saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Boleh ya? Iya, Bu. Saya memang malu-malu tadi. Jadi, biar bisa lari kencang. Jadi, anak senjang, Bu. Sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Sudah sana sekolah sekolah saya kamu ini ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda guru untuk menjaga suasana yang santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa secara alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Itu Bapak Ibu ya. Kira-kira posisi mana yang sudah sekarang Bapak Ibu alami dan apa yang Bapak Ibu inginkan di depannya? Posisi manajer. Kalau sekarang sudah sampai posisi mana? Kira-kira yang Bapak Ibu rasakan?
Nggak ada penghatim, nggak ada. Cuma ada penghukum, pembantu bersama-sama. Kemarin mandornya manajer. Penyumbun. Oh, padahal guru penyumbun. Ada penyumbun, ada pemantau. Berarti padahal perasaannya sekarang tuh guru penyumbun. Kan kayak masuk kemana Pak kalau penyumbun kira-kira Pak? Untungan guru belum balik. Gak ada Pak, gak ada guru yang punung Pak di sini Pak. Gak ada pasti guru punung. Gak ada. Berarti padahal nanti nomor 6 gitu. Sebagai teman. Oh, oke. Berarti yang pada rasakan sama ini ada sebagai teman. Tapi berusaha untuk juga jadi. Oke, kalau Pak Arif rasanya sebagai bungkum berarti ya. Jadi kalau kan Pak saya gimana? kadang penyungkup, kadang teman gitu. Jadi rumah ater. Oh, rumah hati Pak berarti. Nanti gimana motivasi intrinsik dari diri sendiri ya Pak ya? Kita sebagai guru. Kalau Pak Arif tadi pemantau, padahal nanti posisi guru penyumbun. Pak Haji tadi guru penghadik, tapi nggak ada semua di situ yang penghadiknya. Penghadik nomor 6, kebanyakan penyumbun nomor 7. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Ini adalah 5 posisi. Jadi silakan Bapak Ibu kira-kira dibayangkan udah ada di posisi mana. Kemudian semoga harapannya kita semua berada di posisi manajer sebagai guru Bapak Ibu. Selanjutnya itu adalah Bapak Ibu. Yang terakhir ini adalah segitiga restitusi, Bapak Ibu ya. Segitiga restitusi, saya putarkan video lagi Bapak Ibu ya untuk segitiga restitusi. Ada satu video lagi, nah ini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blazer. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan oleh 3 sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Iya, Pak. Sudah lama ketemu sekarang? Kenapa ada dari sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah Pak. Aku udah dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu yang melakukan apa? Ya saya harus mengatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya dekat-dekat dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya biasa aja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Karena bela itu sesuatu yang tidak belum bisa kamu tidak sedikit sekali. Iya Pak. Saya masih bersabar dan
atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keyakinan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak terbuka itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting banget. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita yakinkan. Apabila kita sama, Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dari diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Iya Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga dan sabar. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ini yang Bapak lihat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan mudah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki kesalahan. Saya tidak mengenal. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu berat menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku itu, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara implisit. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser untuk menjadi orang yang tujuh. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran
pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu diberikan secara waktu dan pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan lemah yang dapat membuat guru menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan boleh menjadi kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan diri agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan berdikari. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Itu ya Bapak Ibu, itu adalah segitiga restitusi. Jadi itu adalah materi terkait segitiga restitusi. Jadi pada harapannya atau seperti yang saya diskusikan sebelumnya, bahwa semua guru itu bisa menerapkan restitusi. Kenapa semua guru diharapkan bisa menerapkan restitusi? Takutnya ketika kita ada masalah di sekolah, siswa ternyata guru BK-nya lagi sibuk berhalangan hadir atau tidak ada di sekolah. Nah itu jadi harapannya, apakah kita menyelesaikan masalah itu harus guru BK datang? Kan tidak. Jadi harapannya guru-guru di sekolah itu bisa menerapkan restitusi, baik secara sederhana seperti tadi diucapkan oleh Ibu Dia, dan juga secara berurutan sesuai dengan segitiga restitusi tersebut. Itu ya, itu Bapak Ibu terkait materi tentang segitiga restitusi. Oke, kita sudah menjelang mendekati akhir Bapak Ibu ya, terkait materi yang sudah kita sampaikan hari ini. Sebelum kita akhiri Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu semua menundukkan kepalanya sebentar. Kita tundukkan kepala sekitar 3 detik atau 5 detik. Kita bareng bersama-sama membaca Al-Fatihah. Semoga Ibu Diah Samsyati Raja Saini mendapatkan ditempatkan di tempat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beberapa bulan ke belakang beliau sudah meninggalkan kita semua. Beliau ini adalah pembuat modul ini. Nah itu Bapak Ibu yang saya hormati, sejenak tundukkan kepalanya, kita membaca hamdalah bersama. Bismillah. Selesai Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu ya. Nah itu semoga Ibu ya bisa tenang di sana. Selanjutnya Bapak Ibu, kita sudah mendekati akhir. Itu saya akan membagikan refleksi atau penilaian tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Saya akan membagikannya, nanti Bapak Ibu tinggal diisi. Di sini poin yang pertama diisi itu adalah namanya, kemudian mata pelajaran yang Bapak Ibu hafal. Nanti setelah Bapak Ibu isi, nanti dikumpulkan kembali kepada saya. Bisa Bapak Ibu ya, saya bagikan dulu.
Restorasi mau Jepang Pak. Terima kasih Bapak Ibu referensinya. Di sini sudah ditulisnya ada nama gurunya, kemudian juga mata pelajaran yang ampuh. Ini adalah sudah mencapai akhir dari runtutan acara Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu guru hebat, terima kasih saya ucapkan sedalam-dalamnya atas kesempatannya meluangkan waktu untuk mengikuti seminar ini. Semoga apa yang saya sampaikan dan juga apa yang Bapak Ibu terima semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Salam bahagia Bapak Ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.